Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang akan keluar dari pintu Telomoyo dan ini melaju ke arah Getasan, Salatiga, Tomboyolali. Dan ini adalah jalan yang sering saya lalui dan sering saya upload. Nah, tapi ini bukan di-upload ya, ini video orisinal, belum pernah saya upload di YouTube. Cuma jalan-jalan seperti ini udah sering saya sering saya upload karena saya kerja juga melewati daerah sini. Dari Jalan Magelang Semarang untuk ke arah Salatiga atau Boyolali sebetulnya ada dua jalur ya. Yang pertama, kalau dari Magelang Semarang itu lewat Sekarlangit. Nah, ini yang saya lewat ini tadi lewat jalur Sekarlangit dari Grabak, Kabupaten Magelang. Dan jalur yang kedua adalah lewat Ambarawa, Banyu. Ada perbedaan dari kedua jalur ini. Mungkin kalau dilihat dari sisi waktu lebih cepat lewat jalur Sekarlangit Grabak. Tapi selisihnya nggak ada 5 menit sih. Nah, untuk kondisi jalan normal kecepatan juga ya kecepatan sama lah. Kita menggunakan kecepatan 60 km per jam sama-sama kecepatan 60 km per jam itu jaraknya selisihnya 5 menit. Cuma untuk jalur di Grabak ini jalurnya sangat ekstrim, naik turunnya kelokannya udah seperti kelokan di yang viral di YouTube di daerah Sumatera ini. Dari Jalan Magelang sebelum ke daerah Telomoyo itu jalannya naik terus dan tikungannya sangat tajam, terutama di tikungan Sekarlangit dan tikungan daerah Ngablak. Itu sangat curam, jadi perlu ekstra hati-hati. Kemudian kalau untuk jalur lewat Ambarawa itu tanjakannya tidak terlalu ya seperti di Sekarlangit atau di Ngablak ya. Jalannya relatif landai ya, tanjakan-tanjakan nggak terlalu apa ya karena melewati jalan raya jadi landai. Kemudian kalau kita berangkat pagi-pagi, katakanlah dari rumah setengah 6 atau jam 6, itu jalan masih sepi, masih enak nyaman. Kita menggunakan 100 km per jam itu masih bebas karena kendaraan masih jarang ada di jalan, masih lengang. Dan kita akan melewati jalan-jalan yang kalau dibilang dari setengah 6 atau jam 6 itu anak-anak sekolah belum banyak yang keluar di jalan ya, jadi masih sepi kalau kita berangkat jam 6. Cuma perbedaan yang muncul itu adalah kondisi jalan. Kalau lewat Grabak itu ekstrim, kalau lewat daerah Kabupaten Semarang, Ambarawa itu sebaliknya ya, landai nyaman. Cuma jaraknya lebih lama, lebih panjang kalau melewati jalan Ambarawa. Kalau melewati jalur Grabak, Sekarlangit, Ngablak, setelah Telomoyo jalannya relatif banyak yang menurun, banyak turunannya. Jadi ibaratnya puncak Magelang Boyolali itu ada di daerah Telomoyo. Sebaliknya mungkin kalau perjalanan pulang dari Boyolali ke Magelang ya, sebelum sampai di Telomoyo ya jalannya relatif naik terus. Setelah melewati Telomoyo jalannya turun. Kalau jalur lewat Telomoyo, lewat Magelang, Grabak, Ngablak, Telomoyo,
Itu sebelum Telomoyo memang ada kendaraan-kendaraan besar ya, mobil box, mobil truk itu lewat itu ada, tapi tidak sesering yang ada di jalur Magelang Semarang. Jadi ketika jalur aman, 8 arah aman, kita bisa menyalip dan kemudian bisa meninggalkan truk gitu, kendaraan-kendaraan besar, jadi masih bisa bergerak cepat. Cuma karena tanjakannya curam, itu yang menjadi bahan pertimbangan, ditimbang-timbang lewat Telomoyo atau lewat daerah Banyu Biru, Salatiga ya, Ambarawa. Karena kalau lewat Ambarawa itu jalan Semarang, Magelang Semarang Ambarawa, ya banyak sekali truk-truk bermuatan dan jalannya pelan, tapi jalan sudah diperlebar, jadi nyaman-nyaman saja lewat sana. Nah kalau saya pilihannya ya karena sama-sama plus minus, ya tergantung mood aja. Pengen lewat Semarang ya lewat Semarang, Ambarawa, Salatiga ya, Banyu Biru. Ketika pengen lewat Grabak, Telomoyo ya lewat sana. Karena saya sudah melewati dua-duanya sudah membandingkan. Selain daerah Sekarlangit yang jalan ekstrim dan susah untuk menyalip lah kalau kita sedang terburu-buru, itu jalan yang sama seperti itu ada di daerah Samirono. Samirono udah masuk Tengaran kayaknya, Tengaran, Getasan mungkin ya. Daerah tersebut jalannya sempit, kiri kanannya perkebunan atau ladang, dan tidak sedikit jalan yang berlubang. Jadi kalau kita mau ngebut juga ya susah. Kalau dapat apa itu lubang yang di jalan badan bisa cedera ya, yang pasti kaget. Dan ini kita sudah melewati atau memasuki kawasan Samirono. Nah ini jalannya masih mulus, tetapi beberapa meter lagi jalan menurun. Ya pernah kan ada beberapa kendaraan berat, bukan kendaraan berat ya, yang dari bawah ada kendaraan yang ya seperti ini, jalannya menurun, kemudian karena nggak kuat naik, nggak kuat tapi tenaganya ngeden ya. Ngeden. Ketika sore hari, pagi hari jalan bisa macet, jadi harus sabar. Nah begitulah kondisi jalan yang barusan kita lewati, dan yang akan kita lewati ini jalan yang saya sampaikan, beberapa jalan berlubang. Dan ini kendaraan kalau ada satu mobil, dua mobil berpapasan dari lawan arah gitu, satu harus minggir, maksudnya itu ya tetap gak bisa leluasa. Jadi kedua belah pihak harus saling mungkin ada yang mengalah lah, minggir, terus yang sebelahnya bisa melaju agar perjalanan bisa lancar semua. Nah Anda bisa lihat jalannya bikin kita tidak mengantuk ya. Dan inilah jalur ekstrim yang terakhir lah. Maksudnya setelah ini jalannya biasa-biasa saja, sudah datar, tidak ada tanjakan ataupun turunan yang curam ya, tapi beberapa jalan berlubang ya membuat kita harus berhati-hati ya. Sayangilah nyawa dan kendaraan Anda ya, jangan sampai roda Anda menjadi angka 8. Melaju dengan cepat, kecepatan tinggi, ketemu sama lubang di jalan, brak, kalah melentong. Antara Grabak sampai Tengaran
Jadi antara kedua tempat itu ya, antara Gerabak dan Tengaran itu tidak ada pom bensin ya. Kalau pom ini banyak, jual bensin eceran banyak, tapi kebanyakan orang memilih di pom bensin ya, SPPBU, untuk mengisi kendaraan mereka karena ya lebih murah. Walaupun ada selisih harga kan, dari 10.000 kalau eceran 12.000. Nah itu jadi kalau ya, bagi kaum mendang-mending seperti saya lebih baik kalau mau melewati jalan Gerabak, Telomoyo, tangki bensin diisi full aja, karena tidak ada pom bensin antara Gerabak sampai Tengaran itu nggak ada. Daerah Telomoyo nggak ada pom bensin ya. Ada Pertamax, apa itu, pom apa ya, Pertamax apa, Pertasop, lupa nama, Pertasop ada. Tapi kalau Anda melewati jalur Magelang, Semarang, Ambarawa, Banyu Salatiga, nah cukup banyak pom bensin yang ada di sekitar jalannya. Soalnya kita melewati jalan raya. Kalau di daerah Salatiga tadi di Butuh, ada di Tengaran, kemudian ada di daerah mana itu, Ngemplak atau mana itu ada. Di daerah Jambu itu ada 3. Saat lihat itu ada 3, saya ingat. Itu cukup banyak dan lebih banyak apa ya, mungkin kalau bengkel-bengkel kayaknya ya sama ya, tapi kayaknya lebih banyak di daerah atau di jalur Magelang, Semarang, Ambarawa ya. Dan saat ini saya sedang melewati PT Sa2 Indo, sebuah pabrik tekstil kayaknya. Dan beginilah situasi kondisi di jalan ini ketika jam pabrik ya, jam masuk pabrik. Cukup bikin macet saudara-saudara, dan harus sabar melewati jalan ini. Lihat begitu ramai kendaraan para karyawan dan juga pengguna jalan yang lain, anak-anak sekolah, para buruh pabrik, buruh proyek atau buruh tani atau apalah. Cukup banyak. Jadi kalau Anda terburu-buru lebih baik bangun lebih pagi atau siangan dikit. Ketika mereka udah pada masuk, nah jalan biasanya sepi. Tadi setelah Sa2 Indo saya belok kanan ya, masuk ke sebuah gapura. Kalau kita lurus tidak memasuki gapura ini, kita lurus, kita akan sampai ke jalan Tengaran, jalan raya Tengaran Salatiga. Dan nanti juga di sana jam-jam seperti ini jam-jam macet ya. Jadi saya kebetulan tahu alternatif ya, jalan-jalan lewat kampung ya lumayan sepi. Ya seperti inilah, saya lebih suka jalan-jalan yang sepi. Ya tergantung, kalau saya lagi pengen mengupload atau bikin konten tentang kemacetan ya saya pilih jalan yang ramai. Tapi kalau saya mau pergi ke suatu tempat, bukan bikin konten ya, ada suatu keperluan, saya lebih memilih jalan yang sepi daripada jalan yang ramai. Jalan-jalan kampung seperti ini ya syukur-syukur jalannya halus. Kalau jalannya rusak ya saya lebih baik milih jalan raya yang halus. Masalah kemacetan kan kuncinya kesabaran, dan itu juga bisa saya perhitungkan waktunya. Kalau macet perjalanan misalkan butuh setengah jam, ya saya berangkat dari rumah ya setengah jam, saya lebih setengah jam. Yang penting tetap ya tidak terlambat, itu saja. Kalau saya bikin konten tentang kemacetan di jalannya, itu biasanya saya menggunakan waktu luang saya. Jadi istilah kata saya sedang tidak terburu-buru.
saya sedang santai. Jadi semacet apapun, nah, itulah yang saya cari, happy-happy saja. Nggak enaknya lewat jalan kampung adalah ketika jalan kampung itu dilewati oleh mobil yang selebar ini. Jadi kita mau menyalip, ya misalkan terburu-buru ya, ya agak susah. Jalan sempit seperti ini mau nyalip, dari lawan arah ada kendaraan lain. Ini kalau dua mobil berpapasan nggak bisa ini. Nah itu kan ada yang ngalah satu. Ya yang ngalah mobil pribadi ini. Nah seperti ini contohnya. Susah kalau lewat jalan kampung karena jalannya tidak lebar ya. Oke, kita di pertigaan ini kalau kita ke kiri kita akan ke Tengaran ya, Jalan Raya Tengaran. Nah kalau kita ke kanan sini melewati jembatan ini, kita ke arah Boyolali, ke arah Ngadirojo, ke arah ini lurus terus, ini ke arah Merbabu, naik ke puncak. Oke, untuk sementara sampai sini dulu guys. Semoga apa yang saya presentasikan ini menghibur, membawa manfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lihat Gunung Merbabu dulu. Bye bye.